Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya hari? Apakah kawan-kawan sehat? Alhamdulillah, kalau sehat selalu di perantauan. Tak doakan semuanya nih yang selalu tonton video ini, yang selalu mensupport channel ini, semoga sehat selalu di perantauan, dijauhkan dari mara bahaya, dan dipermudah segala urusan nih sampean mbak. Apapun itu pokoknya lek sampean duwe masalah apapun itu pasti kelar insyaallah. Kita sampean ini ingat Gusti Allah iunya seperti itu. Apapun masalahnya sampean pasti Gusti Allah itu sedang menguji sampean ya. Jadi sekali lagi positive thinking. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang salah satu temen kita yang bekerja lama di negara Hong Kong mengalami pemutusan kontrak kerja, dan dia tidak menyangka nih hari itu dia diputus kontrak kerja oleh majikannya. Iki perkaranya sepele, lagi-lagi masalah sepele, tapi ketika sampean tidak menanyakan dulu sama majikan, ini loh akibatnya. Dan ini adalah pembahasan nih kawan-kawan. Oke, mbak-mbak yang sudah lama bekerja di negara Hong Kong, apabila sampean itu memang senang sekali style, jadi dandane oke, kemudian memiliki relasi yang lumayan luas, temennya akeh, kemudian gaul banget orangnya, tentu sampean juga melihat beberapa teman-teman sampean yang memiliki jiwa seni yang tinggi. Nah, ketika sampean juga memiliki jiwa seni yang tinggi, secara otomatis sampean pengen menggambari tubuh Anda. Jadi iki dimulai ketika mbaknya setelah mentato bagian tubuh. Hari Minggu ya, mbak sama teman-temannya libur. Kemudian memang hari itu niate mau bikin tato sama orang lokal sana. Dia bikinlah tato mbak, bikin tato di bagian tubuh dia. Setelah dia selesai bikin tato, kemudian jalan lagi sama temennya. Nah, di saat itulah mbaknya ini sudah selesai ya, waktu liburan, pulanglah ke rumah majikan. Dek 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 dek, buka pintu jegrek, masuklah dia dan bekerja seperti biasa. Kemudian setelah dia bekerja seperti biasa, tidur lagi kamar. Kemudian besoknya tiba-tiba majikan itu melihat mbak ini atau PRT-nya ini ada sesuatu hal tambahan di tubuh PRT-nya ini, yaitu bentuk tato kan kawan. Ada tato di bagian tubuh PRT-nya. Majikan ini secara otomatis tidak melarang mbaknya ini untuk kamu kenapa bikin tato? Kok kenapa kamu nggak tanya aku? Enggak. Intinya Mbak Aiki tidak ditanyain masalah tato, tapi tiba-tiba dia ini diinterminate oleh majikannya. Jadi nggak basa-basi, itu hari diinterminate oleh majikannya. Jadi alasan majikan melakukan interminate kepada Mbak E ini perkaranya adalah si majikan itu takut kalau anaknya dia ini mengikuti jejak PRT-nya. Jadi sama aja PRT-nya ini mengajari sesuatu yang tidak baik terhadap anaknya dia. Karena yaitu jobnya jaga anak kecil. Jadi ketika jaga anak kecil, takutnya nanti berdampak buruk pada perkembangan anaknya dia. Itu kenapa mbaknya langsung diinterminate itu tanpa notis dulu. Biasanya kalau majikan baik kan dinotis, diperingatkan, kemudian kamu bisa nggak menghapus tatomu, kan gitu kan. Tapi itu tidak mbak, majikan tidak mau tahu, mengharuskan sampean untuk keluar itu hari dari tempatnya dia. Jadi tidak diampuni mbak, padahal udah kerja lumayan lama di majikan tersebut. Jadi ini perkara sepele, tapi ketika kawan-kawan ini
tidak tanya dulu sama majikan, ya ini efeknya pemutusan kontrak kerja secara sepihak. Kalau masalah seperti ini, Anda tidak bisa melaporkan ini ke imigrasi. Karena ketika Anda melaporkan ke imigrasi, sekali lagi majikan itu berhak karena memiliki anak kecil, butuh sesosok cece yang mengajari lebih baik. Walaupun di luar sana ada majikan yang tidak mempermasalahkan sampean tatoan, tidak mempermasalahkan sampean rambutnya diwarna-warni, itu tidak masalah. Bahkan ketika sampean ngerokok pun juga tidak masalah, asal tidak di dalam tempat majikan atau rumah majikan. Itu juga ada, Mbak. Itu ada kasus lagi temen aku yang dimana dia ini memang anak seni. Jadi ketika anak seni, dia ini suka sekali mentato bagian tubuhnya dia. Jadi di bagian sini itu digambari kupu-kupu. Kemudian ada lagi teman aku yang di bagian ini ditulisi nama pacarnya, contoh Paija, tulisi Paija seperti ini, I love you Paija seperti ini kan kawan. Itu juga ada, tapi majikannya itu tidak masalah. Ketika tidak masalah, dia tidak mengalami yang namanya interminitan. Jadi tergantung majikan dan juga tergantung sama sampean. Sampean harus tahu situasinya. Selama apapun sampean bekerja di majikan tersebut, tapi dasari majikan sampean tidak menyukai sampean neko-neko, sampean jangan melakukan hal yang di luar batas, karena pasti ujung-ujungnya di interminate. Kalau enggak di interminate, nanti ujung-ujungnya sampean terus disindiri oleh majikan, bahkan sampean bakal disetreng habis-habisan oleh majikan. Contoh, ini kotor, itu kotor, sampah di mana-mana, pokoknya cerewete melebihi dari kemarin-kemarin. Ya, jika sampean tidak mengalami interminate. Jadi intinya di dalam kasus ini tanyakan dulu sama majikan, boleh nggak kamu mentato. Dan bagi adik-adik yang calon nih pekerja migran Indonesia tujuan negara Hong Kong, ketika sampai memiliki tato lebih baik itu dihapus. Atau mungkin sampean bikin tato di udele sampean nggak masalah, jika sampean di rumah majikan harus pakaian yang tertutup. Jangan sampai sampean ada tato di udel, kemudian sampean bajunya saudel, nanti lap lantai, kemudian bersihin lantai, tiba-tiba bajunya sampean nyigrak ke atas, terus ketahuan tato nih sampean, akhirnya di intermini. Jadi intinya tahu dirilah ketika sampean bekerja di tempat majikan ya. Oke, ini kasus yang pertama kawan-kawan. Kita beralih kasus yang kedua. Jadi ada PRT Indonesia ini bekerja di majikan yang terakhir selama 8 tahun kan kawan. Jadi majikan dia yang terakhir itu 8 tahun, dan kemudian mbaknya itu diputus kontrak secara interminate oleh majikan tersebut kan kawan. Nah, cara menginterminate si mbak ini tidak langsung di dalam rumah flat majikan. Jadi langsung disuruh turun itu hari, Cece kamu turun sekarang. Jadi disuruh turun itulah dia langsung diinterminate oleh majikannya. Lah bagaimana kak dengan barang-barang dia? Jadi barang-barang dia itu masih di atas kan kawan. Mbaknya itu ketika disuruh turun dia tidak mengemasi barang-barangnya dulu, bahkan dia tidak tahu kalau ia ini mau diinterminate. Jadi intinya langsung turun, barangnya di tempat majikan ini belum dikemasi. Lalu siapa yang mengemasi? Ya majikannya. Jadi majikan ini mengemasi barang PRT-nya sambil melakukan pemeriksaan barang milik PRT-nya, Mbak. Jadi majikan ini mengemasi barang PRT-nya di dalam kamar PRT-nya, satu persatu dikemasi oleh majikan. Kemudian setelah itu Mbak E ini karena ketakutan bingung ada apa kok sampai majikan melakukan interminate sama aku. Terus barang-barangnya dia ini masih di atas. Akhirnya dia tuh minta bantuan sama security di bawah. Nah, security itu disuruh ke atas untuk mengambil barang mbaknya. Security itu naik ke atas. Kemudian mbaknya itu langsung dikembalikan ke agensi kan kawan. Baru diketahui
Ternyata Mbak E ini dituduh oleh majikan telah melakukan pencurian uang sebesar 3.000 dolar Hongkong, atau kalau dirupiahkan itu sekitaran 6 jutaan lah. Jadi Mbak E itu dituduh mencuri uang sekitaran 6 jutaan. Jadi langsung di interminate dan majikan melakukan penggeledahan. Tapi sekali lagi, ketika digeledah itu majikan tidak menemukan uang tersebut kan kawan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah mbaknya itu benar-benar melakukan pencurian apa tidak, atau itu hanyalah sebuah alibi yang dilakukan oleh majikan ketika majikan ini tidak mau memberikan long service sama cecenya. Jadi Mbak E ini kan bekerja selama 8 tahun kan di majikan yang sama. Secara otomatis dia ini sudah berhak mendapatkan long service ketika majikan sudah tidak mau sama mbaknya. Aku malas banget sih lihat ceceku, dari dulu cuman itu-itu aja, kerja juga nggak bagus, bahasa juga nggak oke. Pengen nih cari cece yang manut. Akhirnya yaitu dia ini mengeluarkan PRT-nya. Tetapi ketika dia mengeluarkan PRT-nya, secara otomatis PRT-nya ini berhak mendapatkan long service kan, karena majikan yang tidak mau. Jadi persyaratan untuk mendapatkan long service salah satunya adalah ketika majikan memutuskan kontrak kerja. Walaupun ada persyaratan lainnya, tapi kan sudah masuk satu syarat. Kemudian ketika majikannya itu menuduh mbaknya ngambil 3.000 tadi, secara otomatis itu sudah menggugurkan persyaratan long service tadi. Karena salah satu persyaratan menggugurkan long service itu adalah ketika PRT itu tidak berkelakuan baik. Salah satunya adalah melakukan pencurian. Jadi itu kenapa majikan menuduh mbaknya mencuri. Nah, ketika ada kasus yang sama tuh bagaimana? Maka sekali lagi tanya sama sampean sendiri, apakah sampean benar-benar melakukan pencurian atau enggak. Tapi ketika sampean yakin nih sampean enggak melakukan pencurian, maka silahkan sampean liburkan kasus ini. Asal dengan satu persyaratan, Anda jangan tanda tangan apapun. Lek sampean nggak paham bagaimana prosedurnya, sampean untuk meliburkan ini minta bantuan organisasi. Tapi kalau sampean benar-benar di dalam kasus seperti ini dan sampean yakin nih benar, gimana sih caranya untuk meliburkan, sampean boleh minta bantuan ke aku. Cuman aku bisa mengarahkan kan kawan, karena aku lagi di Indonesia ya. Aku cuman bisa mengarahkan. Tapi kan kawan, kalau pengen diarahkan silakan langsung aja ke IG aku kan kawan. Untuk pengen tahu bagaimana caranya, atau mungkin kan kawan menanyakan tentang masalah undang-undang ketenagakerjaan, silahkan tanyakan ke saya. Atau mungkin kan memiliki permasalahan tentang pemutusan kontrak kerja, silahkan tanyakan ke saya di IG ini kan kawan. Oke, semoga dengan adanya pembahasan 2 tadi bermanfaat buat kawan semuanya. Sekali lagi, informasi ini sebagai bentuk pelajaran, nggak perlu membuli atau mungkin Anda memaki-maki, cukup ambil hikmahnya. Semoga bermanfaat buat kawan semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.